Halo nyam-nyam, ketemu lagi. Tapi kali ini tuh nggak ngomong soal makanan. Kali ini gue ngomongin barang teknologi ya. Itu gue beli hati Seagate kena tipu di Tokopedia. Bukan ngejelekin Tokopedia, tapi memang penipuan tuh di e-commerce online shop gimana aja tetap aja ada, kita mesti hati-hati. Lagi tuh gue beli itu Seagate yang hard disknya 1 GB yang jenis backup plus ya. Itu ternyata tuh dalamnya palsu tau gak. Itu gue kan lagi tuh sibuk, gue nggak perhatiin tuh. Kalau nggak salah setahu gue di Tokopedia kasih waktu 1 minggu apa 2 minggu atau 10 hari buat komplain, gue nggak tahu. Gue udah kontakin sellernya suruh balikin, tapi dia nggak mau kasih alamat ya tau gak. Terus gue beli lagi tau gak yang asli kan. Ya sebenarnya sini yang ini yang backup plus sama yang expansion sama aja fungsinya, cuman backup plus dia ada software-nya aja tau gak. Lebih mahal dikit, ini lebih murah dikit. Yang penting sih asli ya. Bentuknya sih packaging sih mirip-mirip aja sih sebenarnya sih tau gak. Oke, di sini ada tulisan MFI ya, ada ada garansi lah buat di Indonesia. Sebenarnya juga bisa ditempelin tau gak. Gue nggak pernah perhatiin, gue baru pertama kali beli hard disk tuh di Indo tuh, kena tipu. Dari segi bentuknya ya mirip-mirip sih, beratnya juga mungkin ya, soalnya bukan gue aja yang komplain tuh, banyak orang dikomplain. Gue nggak perhatiin isi sih dari reviewnya tuh, yang ada orang berapa komplain soal barang dia tuh gak. Yang ini tuh beratnya mirip-mirip lah, soalnya kan ini termasuk hard disk yang nggak perlu listrik ya, jadi termasuk golongan 2,5 inch itu tuh. Sekilas sih mirip. Ini ternyata tuh dikasih pemberat ya tau gak, padahal ini cuman kayak memory card gitu yang kecil. Biasa kan kalau yang 2,5 inch itu kurang lebih gede itu hard disk ya, bukan kayak memory card yang SD gitu ya. Ini kayak gitu tau gak. Gue belum buka, tapi gue ada lihat foto-fotonya sih orang yang komplain. Terus juga gue perhatiin dari kabelnya tau gak. Dari kabelnya tuh kalau yang bagus kan pasti kan selalu ada QC, quality control, quality check. Lihat tuh dari kabelnya tuh, lihat nggak bersih tau gak. Kalau yang barang bagus lihat bersih karena ada QC-nya gitu tau gak. Ini salah satu gue perhatiin. Tapi selain itu yang paling ketahuan sih pas lagi lu transfer file gitu tau gak. Lu kagak play file tuh kadang gue error, makanya gue bingung kok bisa error. Soalnya gue dari dulu sering pakai Seagate, kagak Western Digital ya. Pernah juga sih pakai yang dari Toshiba, dari Samsung, tapi kebanyakan pakai Seagate sih. Makanya gue selalu beli Seagate. Makanya gue bingung error. Terus juga ada transfer data yang agak gede sekitar 4 GB juga, itu error juga. Gue bilang, kenapa masalahnya sering error? Pas gue cek-cek itu ternyata beneran ini palsu tuh gak. Itu tuh bener-bener ya penipu lah, kita mesti hati-hati. Gue belum buka sih kayak gimana gitu tau gak. Yang seperti gue bilang itu paling gampang itu kita cek di PC tuh, di komputer, laptop lah itu di sana walaupun ditunjukin 1 terabyte ya, karena 500 GB berapa tera, tapi tetap aja paling di device manager kalau yang asli itu dia bakalan ada nama itunya tuh gak. Kalau yang palsu itu pasti cuma generic artinya yang biasa lah, nggak ada namanya. Soalnya kan buat ada lisensi itu tuh dari perusahaan Microsoft-nya itu ada kerjasama sama Seagate langsung, jadi itu ada barangnya perusahaan Seagate itu. Nanti gue tunjukin. Dari secara detail sih kita susah ngebedain loh beneran loh. Terus di sini juga ada manual booknya gitu, buku petunjuknya ya. Itu juga susah sih, nggak terlalu bedainnya gitu ya. Orang kan nggak mungkin beli lu sampai periksa sampai sedetail-detail banget, kecuali pas lagi ada masalah orang baru tahu itu tuh komplain gitu ya. Apalagi masalah sering gitu tuh. Soalnya setahu gua tuh kalau biasa ada masalah tuh jarang banget, kecuali memang contohnya kalau produksi barang elektronik mungkin dari 1 juta mungkin ada 1-2 yang error, wajar ya. Tapi kalau sampai sering errornya kayak gini satu hard disknya. Padahal gue juga udah kontak ke Seagate langsung ya, dia ada nomor email, ada emailnya, tapi itu balas karyawannya dari Malaysia tuh, dia langsung hubungin gue, bilangnya masalah gimana. Gue bilang ya jelasin gue kena tipu, terus ada data gue yang hilang gitu tuh gak. Terus dikirim gue software buat itu balikin data, tetap aja nggak nolong gitu tuh. Jadi ya paling penting karena kan hard disk itu karena data lu lebih penting dibanding dari hard disknya gitu. Hard disknya juga nggak seberapa, lagi tuh gue kena tipu 600 ribuan ada kali ya. Gue pikir lagi tuh murah dikit gitu tau gak. Ya itu juga salah gue sih, nggak terlalu perhatiin. Tapi gue udah kontak itu Tokopedia ya, walaupun dari yang bilang waktu telat lah, mungkin setelah 2 minggu ya, itu otomatis nggak ada komplainan, mungkin duitnya langsung dikasih ke sellernya. Nah itu gue langsung
kontak ke Tokopedia juga, kontak ke seller, gue bilang ini barang lu palsu nih, gue balikin nih, mau balikin duitnya. Dia bilang ya balikin aja, tapi gue bilang ayo alamat lu mana, gue mau kirim gitu tau gak. Terus dianya nggak balas lagi. Itu gue udah hubungin ke Tokopedianya, yang udah jelas tuh bukan gue sendiri yang komplain tuh, itu banyak orang. Tapi kenapa Tokopedia tuh nggak mau nindak sama sekali gitu tuh gak? Ya itu gue juga bingung. Itu kan Tokopedia kan kalian sebagai platformnya, yang bikin platformnya. Ya mestinya kalian juga ya hal itu juga bertanggung jawab dong. Soalnya itu kan jelas-jelas barang palsu. Bukan gue sendiri aja yang kena tipu, banyak konsumer lainnya juga. Bahkan tuh gue tuh yang gue pernah kontak sama sellernya ya. Gue mesti rekam dulu mana. Ini yang gue pernah chat sama si sellernya gitu tau gak. Ini sellernya tuh Crazy Electric. Itu tuh chat berikutnya itu lagi tuh nggak ada tuh. Terakhirnya cuma 10 Juni, selebihnya yang itu chatnya hilang tuh. Itu kan pasti atau kenapa tuh bisa hilang. Yang jelas walaupun dari sellernya, yang ini yang tukang nipu ini dari Crazy Electric, dihapus tetap aja di gua kan chatnya masih ada. Kalau gua hapus di sana tetap aja ada. Ini berarti dari Tokopedia-nya gua bilang payah juga sebenarnya sih. Bocengli ya, nggak cengli. Itu menurut gue sih ya kenapa bisa hilang lagi tuh, tapi gua masih ada screenshotnya sih. Pas lagi gua komplain, gue kirim ke Seagate yang dibuat di Asia Tenggara gitu ya. Jadi itu dia di Malaysia. Itu makanya itu adanya terakhir tuh 10 Juni ini tau gak. Makanya gue juga bingung tuh. Terus yang gue pernah komplain yang udah lama lah komplainnya tuh. So gue komplainnya tuh pas lagi tunggu itu tuh Seagate. Itu lagi bulan berapa ya? Itu April loh, bukan Mei ya. Itu gue lagi April nih. Iya itu nih lihat masih ada kan tuh. Itu sini penjualnya nggak ada tuh siapa tuh. Maka terus gue kontak ke Seagate. Itu di 29 April ya. Gue ke Tokopedia-nya gue tanggal 28 ya. Yang jelas yang gue mau kasih tahu sih ya, memang kita mesti hati-hati sih. Terus ya gue mendingan beli langsung dari toko resminya. Karena kan data itu penting banget ya. Artis memang juga sih nggak murah sih. Mesti keluar duit juga ya kan. Juga kalau pusing. Makanya gue beli lagi gitu tuh. Soalnya kan ada beberapa data yang gue mesti backup. Ini gue beli langsung dari sini ya. Gue belum buka, mau juga sekalian unboxing. Oh, mana sih? Gue juga belum tes. Packingnya juga lebih rapi. Oh ini lebih tebelan ya. Kalau yang 5 terabyte itu lebih tebel dibanding yang 1 terabyte. Ya karena datanya memang lebih gede sih. Jadi butuh piringannya lebih tebel. Yang gue bilang tuh tadi tuh yang palsu sama yang asli. Susah sih dibedain sih, kecuali mungkin biasa kalau yang palsu mungkin dia ada kadang agak error. Ini gue perhatiin lihat ya. Yang palsu lihat barcode-nya tuh kelihatannya agak burem-burem, nggak terapi tuh. Kalau yang asli ini rapi tuh. Kalau ini nggak rapi, bayangin lihat bandingin ya. Palsu, asli. Ini kan kelihatan kan. Paling gampang ngeceknya gimana ya, gue mesti buka laptop gue gitu tuh. Sekarang gue malah tuh gue nggak ada obeng, malah gue sampai siapin tools loh buat buka ini nih. Gue mau kasih lihat tau gak, ini di dalamnya tuh kayak gimana tuh. Mau ceknya tuh langsung pakai di laptop, jadi bisa ketahuan harddisknya kayak gimana gitu tau gak. Makanya gue mesti kasih tunjuk ke kalian seperti yang gue bilang tadi nih. Ini tuh kalau yang palsu di sini lihat ya, ini kan punya gue yang C&D yang asli dari laptop gue. Ini Seagate yang palsu, lihat tuh tulisannya tuh biasa. Kalau yang asli lihat Seagate tuh ada warna hitamnya, lu lihat ya, juga langsung Seagate expansion drive. Kalau kita buka dari ininya yang palsu sama asli, lu lihat ya, ini yang palsu nih. Kalau lihat di hardware itu tulisan cuma vendor co-production code doang gitu tuh gak. Kalau yang asli itu ada Seagate expansionnya, itu bedanya itu tuh gak. Kalau dari generalnya sih mungkin dari sininya ya, yang dimanipulasi yang palsu. Kelihatannya sih 1 GB ya. Nggak terlalu banyak bedanya ya. Yang paling tahu yang jelas ke hardware yang tadi gue bilang. Terus juga kalau kita cek di device manager. Mana sih? Device manager, lihat tuh. Ini palsu tuh, vendor co-production code. Kalau ini Seagate tuh asli tuh, Seagate expansion kasih this device. Kalau ini Micron NKF itu yang dari yang SSD hard disk yang dari laptop gua. Jadi kelihatan ketahuan kalau beneran asli bakal dia ada Seagate. Soalnya tuh dari informasi hardware kalau dia udah kerja sama Microsoft pasti tulisannya Seagate gitu. Makanya vendor co itu generic, maksudnya nama standar aja, cuma bisa namanya apa aja. Yang jelas bukan Seagate gitu tuh.
Kalau beli dari Western Digital, bahkan tulisan Western Digital. Apa enggak kalau lu beli dari Samsung, Hitachi, juga tulisannya langsung dari nama perusahaannya ya, nama merek. Ya itu aja sih informasi gue bisa share ke kalian. Gue mau buka kasih kalian lihat gitu tuh gak. Bener-bener bukanya susah, gue nggak ada toolsnya lagi ya. Gue nggak tau bisa gak pakai ini tuh. Lihat ini ada plastiknya lagi. Setahu gue tuh nggak ada plastiknya tuh kalau dari harddisk ya. Kayak semacam plastiknya apa lagi nih. Cara bukanya gimana ya? Bukanya gimana ya? Ini kayaknya sih di press gitu tuh gak. Lihat sih kelihatan sih, lihat ada kayak buat bukanya juga pinggirnya kan kelihatan kan. Mesti dibuka paksa. Kayak gue sengaja buka biar mau kasih lihat, biar kalian tuh juga bisa hati-hati. Nih kan kebuka kan. Lihat ya. Kampret tuh bener tuh, bener-bener tukang tipu sialan juga tuh. Dikasih apa nih? Kasih metal pemberat tau gak? Lihat tuh, ini cuman kayak micro SD doang cut gitu tuh. Kalau yang asli tuh nggak bakalan kayak gitu. Gue aja nggak mau buka, tapi ntar gue kasih videonya juga sih. Gue ambil dari internet ya. Kalau harddisk tuh asli kayak gimana tau gak? Yang 2,5 inch. Lihat ini kasih ke pemberat besi ini. Ini bener-bener penipu sialan tau gak? Makanya gue lihat tuh dia di Tokopedia tuh 3 bulan, itu pas 30 hari nggak aktif sih, tapi masih ada di sana. Gue bingungnya itu tuh Tokopedia pihaknya sama sekali nggak masalahin dia gitu tuh. Soalnya bukan gue banyak gitu tuh. Tetap aja sih orang mau uangnya balik lagi, soalnya ini kan penipuan gitu. Ini pemberatnya, lihat besi tuh, dilem gitu tuh. Mana ada harddisk kayak gini kan? Lu lihat aja ya. Gue istilahnya nggak cuman ngomong sembarangan doang, bukan ngejelekin Tokopedia gitu tuh. Tapi penjualnya gitu juga, itu kan juga mesti ditindak. Ya maksudnya bukan harddisk aja, ada beberapa barang-barang lainnya. Harddisk menurut gue sih penting banget. Soalnya kan kayak lu mau pakai komputer, kan nggak lu mau apa di handphone, data lu kan nggak pakai apa kamera, drone, data lu kan penting itunya kan. Makanya sih kalau menurut gue sih ya paling bagus ya beli dari penjual aslinya gitu ya. Ini susah lagi bukanya gak. Gue foto dulu kali. Jadi mengenai gue bilang harddisk palsu ini hampir nggak mungkin kan. Kalau lu beli, lu bongkar semuanya gitu loh. Juga dari packagingnya itu memang mirip-mirip. Ini ada logo apa hologramnya MF ini, itu bukan jaminan itu asli gitu. Bisa aja ditipu gitu ya. Juga selain itu yang gue bilang dari printnya yang ini, yang kurang bagus sama yang bagus itu juga bukan jaminan. Paling bagus sih dicek yang seperti gue bilang tadi di lab komputer lo. Kalau benar-benar asli itu di device manager itu hardware itu pasti ada nama vendornya, nama merek perusahaannya, dari Seagate ya, Western Digital, Samsung, Hitachi, Toshiba dan sebagainya. Kalau yang itu namanya nggak jelas itu 100%, 1000% itu pasti palsu. Oke, jadi gue cuma mau kasih tauin ke orang, hati-hati kalau beli barang palsu juga cek gitu tuh gak sampai kena. Juga sebenarnya kalau masalah yang sensitif kayak gini lebih bagus jadi ya lu jangan keluar ke jauh-jauh hari dulu gitu tuh gak. Jadi setelah waktu komplainnya habis, nantinya lu yang sendiri juga ya susah mau klaim baliknya. Ini pengalaman. Belum pernah gue kena tipu beli barang, baru pertama kali ini loh. Sekali kena harddisk, untung lagi itu barang ada datanya, file-filenya nggak terlalu penting-penting banget ya. Kalau penting banget tiba-tiba hilang gitu, itu kan gila kan istilahnya kan. Oke, ya terima kasih udah nonton. Semoga ya video ini bisa membantu kalian supaya lebih hati-hati gitu ya beli barang, mau online offline. Maksudnya offline langsung di toko itu tetap aja mesti hati-hati dicek. Oke, sampai ketemu lain kali lagi di video berikutnya. Dadah.